Perkenalkan, kami dari SGD A9 akan mempresentasikan Student Project Tension Pneumothorax. Baik, next. Baik, next. Saya Igus Agung Tama Surya Putra dengan nomor NIM 212 akan membawakan latar belakang terlebih dahulu. Tension pneumothorax merupakan kondisi kegawat daruratan di bidang medis yang tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Adapun etiologi atau faktor risiko yang dapat menyebabkan kejadian ini adalah riwayat merokok, riwayat penyakit paru yang mendasari seperti bullous disease, kemudian riwayat trauma bagian dada oleh karena luka terbuka, misalnya seperti kecelakaan kendaraan ataupun luka tertembak. Kemudian eh, dari kedua hal tersebut akan meningkatnya tinggi angka mortalitas dan morbiditas. Kemudian seperti pada gambar yang ada di bawah, dapat dilihat bagaimana patofisiologis dan eh, mekanisme eh, manifestasi klinis yang akan ditimbulkan dari tension pneumothorax yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nyoman Rangga Mahendrasa dengan NIM akhir 241. Jadi, di sini definisi dari pneumotoraks itu sendiri adalah suatu pneumotoraks yang merupakan salah satu kegawat daruratan pada cedera dada yang menyebabkan udara masuk ke dalam rongga pleura dan udara tersebut tidak dapat keluar. Nah, keadaan ini disebut dengan fenomena ventil atau one way valve. Udara yang masuk ke rongga pleura ini akan menyebabkan pendesakan pada parenkim paru hingga menjadi kolaps. Nah, penumpukan udara yang semakin banyak di sana akan menyebabkan terjadinya pendorongan pada mediastinum dan juga trakea seperti gambar tadi ke arah kontralateral dari paru-paru yang mengalami kolaps tersebut. Sehingga terjadi pendesakan pada mediastinum yang juga akan menyebabkan terjadinya hambatan pada aliran vena balik sehingga dapat menyebabkan hipoksia akibat dari terhambatnya aliran darah yang berakibat juga pada berkurangnya oksigen yang akan disebarkan. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Niwayan Prabaswi Kirana dengan TIA digit NIM terakhir 047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi. Insiden tension pneumothorax sulit ditentukan karena sepertiga kasus di pusat trauma memiliki needle decompressive thoracostomy sebelum mencapai rumah sakit, dan tidak semua mengalami tension pneumothorax. Tension pneumothorax dapat berkembang pada 1 hingga 2% kasus yang awalnya muncul dengan pneumothorax spontan idiopatik. Pasien-pasien dengan trauma cenderung mengalami associated pneumothorax atau tension pneumothorax sebanyak 20%. Pada beberapa tinjauan pustaka terdapat ditemukan bahwa kematian militer akibat trauma toraks menunjukkan bahwa hingga 5% mengalami tension pneumothorax saat kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gisela Cynthia Paramita. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari tension pneumothorax. Jadi tension pneumothorax ini sendiri terjadi apabila udara masuk ke dalam rongga pleura namun tidak dapat keluar secara sepenuhnya. Jadi selama proses inspirasi ini sendiri, kumpulan udara yang bertekanan tinggi ini cukup besar dan akan terakumulasi di ruang intrapleura dan tidak dapat keluar sepenuhnya selama proses ekspirasi. Dan hal ini akan menyebabkan paru-paru menjadi kolaps pada sisi ipsilateral dan ketika tekanan itu sendiri meningkat akan dapat menyebabkan mediastinum bergeser ke arah kontralateral dan dapat menyebabkan hipoksimia. Baik, sekian presentasi dari saya, dapat dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Niputu Winda Aprianti dengan 3 digit NIM terakhir 062. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yun dan kawan-kawan pada tahun 2003 sampai dengan 2011, didapatkan bahwa faktor risiko dari pengembangan tension pneumothorax yang pertama adanya ukuran bola paru yang besar, kemudian yang kedua adanya adesi fibrotik.
Ketegangan akan lebih tinggi pada ukuran bula paru yang lebih besar sehingga menyebabkan dinding bula yang lebih tipis ini mudah pecah. Pecahnya bula tersebut menyebabkan aliran dan tekanan yang lebih tinggi di ruang pleura yang terbatas sehingga dapat menyebabkan kompresi pada struktur mediastinal. Kemudian untuk adesi fibrotik sendiri umumnya diamati pada kondisi ini bersamaan dengan adanya ukuran bula paru yang besar. Baik, sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Eda Bagus Indra Satya Putrawan dengan nomor NIM 32210. Sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala. Umumnya, gejala pneumotoraks biasanya dikeluhkan penderita berupa sesak nafas, nyeri dada yang akan semakin berat saat bernafas. Nyeri dada ini kemudian dapat menjalar ke bahu dan leher, di mana simpel pneumotoraks kondisi penderita yang umumnya cukup stabil. Meskipun ada keluhan sesak nafas dan nyeri dada, keadaan tekanan darah dan jantung penderita biasanya dalam batas normal. Sementara itu, pada tension pneumotoraks, penderita biasanya berada dalam keadaan gawat darurat. Terdapat gejala sesak nafas yang semakin berat, kesadaran yang kelamaan akan menurun, dan tekanan darah juga akan turun hingga penderita bisa syok. Bila tidak ditangani dengan cepat, kemungkinan nyawa penderita tidak tertolong itu sangat besar. Tension pneumotoraks biasanya ditandai dengan adanya nyeri dada, sesak nafas, keringat dingin, warna kulit kebiruan atau cyanosis, jantung berdebar, dan lemas serta batuk. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Yeka Wahyuni dengan 3 digit yang terakhir 015. Jadi di sini saya akan menjelaskan diagnosis. Untuk diagnosis tension pneumotoraks di sini dapat ditegakkan melalui suatu anamnesis dengan melihat manifestasi klinis, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Untuk manifestasi klinis yang dapat dilihat dari tension pneumotoraks yaitu adanya suatu dyspnea, takikardi, hipotensi, disorientasi, gelisah, deviasi trakea, distensi vena jugularis, dan cyanosis. Untuk pada pemeriksaan fisik, di sini dapat dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada inspeksi, di sini dapat dilihat adanya suatu hiperekspansi pada sisi dada yang mengalami suatu tension pneumotoraks. Pada saat respirasi, di sini terlihat pada dinding dada asimetris atau tertinggal pada daerah yang mengalami suatu tension pneumotoraks. Trakea dan jantung terdorong ke sisi yang sehat. Untuk selanjutnya, pada pemeriksaan palpasi, di sini ditemukan suatu firmitus vocalis yang melemah atau menghilangnya pada sisi yang mengalami tension pneumotoraks. Untuk selanjutnya, pada pemeriksaan perkusi, di sini ditemukan suatu sisi yang terdengar hipersonor. Batas dari jantung terdorong ke arah toraks yang mengalami atau yang tidak mengalami suatu tension pneumotoraks. Dan yang terakhir, pada saat auskultasi, di sini pada bagian yang sakit akan ditemukan suara nafas yang melemah ataupun menghilang. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Dewi Sarapadewadi dengan 3 digit terakhir 231. Di sini pemeriksaan penunjangnya itu adalah fokus assessment sonografi in trauma atau disebut PAS. Jika didiagnosa tidak segera ditentukan, kebanyakan pasien tidak dapat bertahan di ruang emergensi dan dengan jumlah 100 ml darah dari rongga perikardium sudah dapat menyebabkan gagal jantung. Setelah itu, setelah tindakan operatif untuk mengeluarkan darah dari rongga perikardium mampu untuk menyembuhkan untuk diri sendiri. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Adica Pratnyaswarya dengan 3 digit yang terakhir 237. Selanjutnya saya akan membahas mengenai diagnosis banding, di mana diagnosis banding itu ada 3. Yang pertama ada Jian Bulai, di mana merupakan suatu ruangan yang berisi udara, memiliki batas-batas yang jelas dalam parenkim paru. Nah, di mana ini berukuran lebih dari 2 cm pada kondisi terdistensi yang terbentuk akibat proses emfisema atau defisiensi alpha-1 antitripsin. Yang kedua itu ada giant bronchogenic cyst, di mana gejala-gejala hampir sama dengan tension pneumotoraks, di mana pada foto polos dada berikut menunjukkan suatu gambaran hyperaeration pada kasus hemitoraks dengan adanya pergeseran mediastinum ke sisi kontralateral.
Selanjutnya yang ketiga itu ada gastrotoraks, di mana terjadi akibat terjebaknya udara dalam lambung. Dan pada dewasa itu biasanya terjadi setelah ruptur traumatik diafragma, dan juga dapat salah diagnosis. Pada kasus ini bisa menjadi tension pneumotoraks karena memiliki gejala klinis yang hampir sama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Sang Kompiang Irfan Anugrah Pradita dengan NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan komplikasi. Tension pneumotoraks merupakan kondisi berbahaya yang mengancam nyawa apabila penanganannya yang diberikan lambat atau bahkan dibiarkan. Komplikasi yang dapat terjadi berupa yang pertama yaitu edema paru. Edema paru merupakan kondisi yang ditandai dengan gejala sulit bernapas akibat terjadinya penumpukan cairan di dalam alveolus. Kondisi ini menjadi komplikasi tension pneumotoraks karena dapat terjadi secara tiba-tiba maupun berkembang dalam jangka waktu lama. Kemudian yang kedua yaitu pneumomediastinum, yang merupakan kondisi di mana terdapat udara yang abnormal terkumpul di tengah dada atau mediastinum. Kemudian yang ketiga yaitu hemopneumotoraks, yang merupakan kombinasi dari dua kondisi medis yakni pneumotoraks dan hemotoraks, yaitu terkumpulnya udara dan darah pada rongga pleura. Kemudian yang keempat yaitu pneumoperikardium, yang merupakan suatu kondisi medis yang ditandai udara masuk pada rongga perikardial atau lapisan jantung. Berikut merupakan komplikasi serius jika penanganan lambat dapat menyebabkan tamponade jantung bahkan kematian. Kemudian yang kelima yaitu hipoksemia, yang merupakan kondisi di mana terjadi kekurangan oksigen di dalam darah yang mengakibatkan gagal napas. Kemudian yang terakhir yaitu henti jantung, yang merupakan kondisi ketika jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba dan kemudian hilangnya kesadaran dan napas yang berhenti. Berikut merupakan komplikasi serius karena terjadi penurunan fungsi dari kardiopulmoner. Sekian untuk komplikasi, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Yustiani Sukarta dengan NIM 191. Saya akan melanjutkan tata laksana dari tension pneumotoraks. Yang pertama itu tentunya dengan memastikan ABC pasien, yaitu airway breathing circulation pasien, kemudian dilakukan pemberian oksigen 100%, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan absorpsi udara pada rongga pleura pasien, dan setelah dilakukan pemantauan oksimetri denyut nadi, jika pasien sadar, maka tempatkan pasien dalam posisi supine atau terlentang untuk menjaga jalan napas pasien tetap terbuka. Kemudian lakukan needle decompression atau dekompresi dada di bagian yang cedera dengan menggunakan jarum 14 gauge atau kateter 10 gauge di ICS 2 midclavicular line atau ICS 5 anterior axillary line. Seperti pada gambar. Setelah itu setelah disuntikkan jarum, maka tahan jarum 5-10 detik, kemudian lepaskan jarum dan biarkan kateter tetap menempel seperti pada gambar di bawah. Kemudian jika gagal, maka pertimbangkan dekompresi pada sisi dada yang berlawanan jika dicurigai pasien mengalami tension pneumotoraks bilateral. Dikatakan berhasil jika tekanan pernapasan pasien membaik dan ada suara mendesis atau ada suara yang keluar dari pada saat dilakukan dekompresi dada. Kemudian juga saturasi oksigen pasien meningkat menjadi lebih dari 90%. Kemudian setelah keadaan tenang, sudah berhasil, maka dilanjutkan dengan pemasangan water shield drainage, di mana ini bertujuan untuk mengeluarkan udara dan cairan dari rongga pleura dengan menggunakan pipa atau penghubung selang dada. Dan indikasi pelepasan dari WSD ini jika paru pasien telah mengembang dengan baik yang dibuktikan secara klinis dan radiologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kesia Meliani dengan 3 digit NIM-AG 145. Jadi saya akan menjelaskan mengenai prognosis dari tension pneumotoraks. Untuk prognosis yang cepat terdiagnosis,
dan penata laksanaan akan sangat baik. Sebaliknya, keterlambatan diagnosis dan penata laksanaan pada tension pneumotoraks ini dikaitkan dengan prognosis yang buruk karena berhubungan dengan kerusakan sekunder akibat hipoksia dan gangguan jantung, yang mana tension pneumotoraks ini dengan cepat berkembang menjadi insufisiensi pernafasan, kolaps kardiovaskular, dan dapat menyebabkan kematian jika tidak dikenali dan ditangani. Prognosis ini juga akan memburuk jika pasien memiliki penyakit penyerta. Oleh karena itu, jika gambaran klinisnya sudah sesuai dengan tension pneumotoraks, maka harus segera ditangani. Lalu untuk tension pneumotoraks ini juga kekambuhan dapat terjadi dalam waktu 6 bulan hingga 3 tahun, dan lebih sering terjadi pada orang yang merokok, penderita COPD, dan dengan AIDS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Frendila Rahman dengan 3 digit NIM terakhir 244. Di sini saya akan membacakan mengenai simpulan. Jadi tension pneumotoraks merupakan salah satu kegawat daruratan pada cedera dada. Gejala pneumotoraks biasanya dikeluhkan penderita berupa sesak napas dan nyeri dada. Lalu diagnosis tension pneumotoraks dapat ditegakkan melalui anamnesis dengan melihat manifestasi klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Lalu manifestasi klinis yang akan ditemukan dari tension pneumotoraks yaitu adanya dyspneu, takikardi, hipotensi, disorientasi, gelisah, deviasi trakea, distensi vena jugularis, dan sianosis. Untuk penata laksanaan awal yang dapat dilakukan adalah bantuan hidup dasar, yaitu untuk mengembalikan atau mempertahankan oksigenasi. Lalu tindakan dekompresi jarum harus segera dilakukan dengan cara insersi jarum pada sela iga 2 linea, mid clavicula hemitoraks ipsilateral. Baik, sekian presentasi dari SGDA 9. Kami mohon maaf apabila ada salah perkataan. Terima kasih.